pertama pertanyaannya kepada pihak terkait yang di Bawaslu. Ya, mohon dijawab Pak, kalau ada boleh mic-nya langsung. Ini cuma pendek-pendek aja. Pihak terkait, ya, saya mau bertanya, apakah dalam pengawasan yang dilakukan Bawaslu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Jawab singkat saja, Pak. Silakan jawab singkat saja. Ya. Benar ya, baik. Yang kedua pertanyaan, apakah Bawaslu memperdomani juga pasal 230 Undang-Undang Pemilu? Tadi kan Bapak bilang menggunakan Undang-Undang Pemilu ya. Baik. Di dalam pasal 230, jangka waktu KPU melakukan verifikasi berkas itu hanya 4 hari, benar ya? Dijawab Pak, direkam semua. Oh ya, betul ya, hanya 4 hari, pasal 230, betul ya? Baik. Saudara Gibran dicalonkan, ya, seperti Bapak tadi bilang, itu pada tanggal 25 Oktober. Yang saya mau tanya kepada Bawaslu, verifikasi itu harusnya selesai pada tanggal berapa kalau cuma 4 hari? 30 Oktober, benar ya? Benar ya? Baik. Ada tanggal 30 Oktober, verifikasi sudah selesai. Saudara Gibran umurnya belum 40 tahun, benar ya? Baik. Selama pengalaman Bawaslu, ketika sudah ada verifikasi, itu ada yang namanya berita acara hasil verifikasi, benar ya? Sekarang saya tanya ke Bawaslu, kapan Bawaslu menerima berita acara verifikasi berkas administratif dari DAN? Kapan? Bahwa kita belum mendapatkan hasil verifikasi Sampai hari ini. dan kita belajar dari Sinon. Baik ya, saya ulangi ketegasan saja bahwa sampai hari ini Terlalu tidak pernah menyerahkan berita acara verifikasi persyaratan calon wakil presiden Gibran. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum, ya, dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP. Ya. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya hanya ingin memberikan semacam indikasi. Ya. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau 2 tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu, dan memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemilihan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi, ya. Karena menurut saya kita dalam satu momen, ya, yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bersejarah bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar, ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme
yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. 16 November loh kita ngajukan. Ya. Itu nggak ada orang yang support, banyak yang support nggak ada. Bahkan waktu persidangan itu hanya satu, atau bahkan ada persidangan yang nggak ada, televisi media nggak ada. Ya. Bahkan teman-teman sendiri bilang bahwa oh udah beres kok ini. Yang namanya pendaftaran dan penetapan udah beres. Ya. Nggak ada yang melanggar. Tapi begitu kita buat akun media sosial, kita upload, langsung 600.000, 700.000 yang nonton. Okay. Maka yang mau saya bilang di sini adalah, jadi DKPP ini berat loh. Oke. Ya. Bang Patra. Dan udah putusannya begini aja, ya itu sangat bagus. Ya. Oke. Nah, sekarang terkait dengan isi. Kalau dulu kita bisa berbeda pendapat, saya bisa berbeda pendapat dengan narasumber yang lain, ya. Tapi dengan adanya putusan DKPP, kalau ditanya pendapat saya, putusan DKPP bagi kami itu membuktikan proses pendaftaran dan penetapan Gibran selaku cawapres yang dilakukan oleh KPU cacat hukum. Oke, Bang, tapi Ya, kemudian cacat DKPP etika. Bawaslu ini kan mengatakan bahwa sudah sesuai konstitusi, hanya kemudian memang tidak dirubah dulu PKPU-nya, tapi langsung diterima prosesnya begitu, Bang. Anda melihatnya seperti apa? Makanya kenapa dia cacat hukum dan cacat etika? Pendaftaran Gibran kan dan verifikasinya itu dilakukan sebelum peraturan KPU itu diperbaiki atau direvisi, kan itu. Nah, sekarang tinggal kita kembaliin. Sudah tahu ini ada cacat etika, dan KPU ini berat loh, karena berat sampai melanggar etika 3 kali. Oke, baik. Ya, Jadi oleh artinya karena itu, dengan supaya putusan etika ini meringankan cukup beban, atau tidak, Bang? Untuk TPDI, Bang? Iya, saya kan mau bilang begini, kalau ditanya cukup atau nggak cukup, DKPP yang mengabulkan aja itu sudah luar biasa. Sekarang tinggal yang ditanya itu, ya, atas dasar putusan ini, mau nggak ketua KPU itu mundur? Oke. Mau nggak Gibran itu mundur? Ya, mau nggak Presiden Jokowi itu nasihati anaknya, ternyata pencalonanmu Gibran mengandung cacat etik. Baik, Karena oke, pendaftaran dan penetapan oleh KPU, ya itu cacat etik. Putusan DKPP bagi kami membuktikan proses pendaftaran dan penetapan Gibran selaku cawapres yang dilakukan oleh KPU mengandung cacat hukum. Oke. Ya, Baik. itu sudah terbukti. Oke. Ya, sekarang saya setuju dengan seruan itu. Kalau memang ada etika terlalu berat, beban ketua digantikan, bagus itu Agus Melas, bagus kok itu, gantikan PLT, kan sekarang musim PLT. Ya. Oke, Bang PLT Patra, ketua baik. bagus itu. Poinnya kami Ya, sudah kan? dapat, Bang Patra. Oke. Ah. Kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bushro Muqaddas, terkait dengan masalah dan polemik ini. Kita dengarkan bersama. Bagaimana ada satu tekanan massal supaya Presiden Jokowi mempertimbangkan dengan seksama, yaitu agar anaknya yang walaupun sudah jadi cawapres resmi, calon cawapres, paslon cawapres, tapi dengan putusan DKPP itu cacat secara etik dan moral sekaligus. Sebaiknya dipertimbangkan untuk memerintahkan mundur sebagai presiden.